Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video aku. Kemarin kita bertemu di middle test ilmu dakwah. Sekarang kita akan membahas tentang final test ilmu dakwah. Ilmu dakwah di sini merupakan mata pelajaran dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Antasari Banjarmasin. Perkenalkan, sebelumnya aku selaku yang mengerjakan tugas ini. Nama aku Suci Ramadhani dengan NIM 250104010209. Dan yang saya hormati dosen pengampu matkul ilmu dakwah Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Nah, teman-teman, di final test ilmu dakwah kali ini memiliki 7 cabang yang akan kita bahas. 7 cabang ini juga lanjutan dari middle test sebelumnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama, pembahasan yang pertama ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah merupakan 3 pilar utama filsafat dakwah yang menjelaskan landasan dasar mengapa dakwah itu ada, bagaimana cara melakukannya, dan apa tujuannya. Baik, di sini aku akan menjelaskan secara singkat aja landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang pertama, landasan ontologis dakwah. Atau apa itu dakwah? Ontologis dakwah adalah tugas suci atau kewajiban untuk menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Dalam konteks ini, dakwah bukan sekadar ceramah, melainkan kewajiban yang fundamental. Dakwah dari dimensi ilahiyah, yaitu perintah Tuhan. Dakwah adalah perintah langsung dari Allah SWT. Keberadaannya bersifat sakral karena bersumber dari wahyu. Dan dari dimensi insaniyah, yaitu kebutuhan manusia akan petunjuk. Manusia secara kodrat membutuhkan bimbingan, dan dakwah hadir untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan moral manusia. Jadi, dakwah ada sebagai jembatan antara kebenaran wahyu dengan kehidupan desa manusia. Terus yang kedua, landasan epistemologis dakwah atau bagaimana berdakwah. Epistemologis dakwah adalah proses dan cara mendapatkan ilmu serta strategi dakwah yang efektif. Epistemologi membahas tentang cara atau metodologi untuk memperoleh kebenaran dan bagaimana mengamalkannya. Pada dimensi bayani itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dakwah harus memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Ini adalah sumber utamanya. Dan pada dimensi burhani, yaitu menggunakan akal, riset, dan ilmu pengetahuan baik psikologi ataupun sosiologi. Nah, dari itu dakwah tidak boleh kaku. Pendekatannya harus menggunakan akal sehat, riset, dan ilmu pendukung seperti psikologi untuk memahami jiwa pendengar atau sosiologi untuk memahami kondisi masyarakat. Jadi, cara dakwah dilakukan dengan memadukan teks suci atau pedoman kita dan analisis situasi zaman seperti metode lisan, tulisan, atau perbuatan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu 3, landasan aksiologis dakwah atau apa gunanya dakwah. Aksiologis dakwah adalah tujuan, nilai etika, dan manfaat yang dihasilkan dari dakwah. Aksiologi ini membahas tentang nilai, etika, dan manfaat jika dakwah sudah dilakukan, apa dampak yang diharapkan. Dari dimensi etika yaitu harus santun, tanpa paksaan, dan bijaksana atau hikmah. Cara penyampaian dakwah harus santun dan bijaksana. Dakwah tidak boleh dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Terus dari dimensi sosial,
yaitu memberikan solusi bagi masalah umat dan membawa kedamaian atau rahmat. Nah, dakwah harus menjadi solusi atau rahmatan lil alamin, yang artinya kehadiran dakwah harus memperbaiki moral masyarakat dan menciptakan kedamaian. Jadi dakwah bertujuan mengubah perilaku manusia menuju kebaikan demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, cabang yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Ilmu dakwah bersifat interdisipliner. Artinya, ia tidak berdiri sendiri. Dakwah memerlukan ilmu lain untuk memahami objek dakwah, yaitu manusia dan lingkungan tempat dakwah berlangsung agar pesan agama dapat diterima secara efektif. Secara garis besar, teks tersebut membagi hubungan ilmu dakwah ke dalam 3 kategori utama. Signifikasi ilmu dakwah dan ilmu bantunya. Ilmu bantu sangat penting karena ilmu dakwah menyediakan materi atau apa yang disampaikan, sedangkan ilmu bantu menyediakan alat bagaimana cara menyampaikan. Tanpa ilmu bantu, dakwah akan terasa kaku, tidak kontekstual, dan sulit menyentuh realitas sosial. Nah, jadi ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah ada 3. Yang pertama, ilmu dakwah dengan ilmu Islam. Ilmu Islam seperti fikih, akidah, dan akhlak berperan sebagai sumber materi utama. Ilmu dakwah bertugas mengemas ajaran-ajaran Islam tersebut agar menjadi gerakan nyata yang mengajak masyarakat menuju kebaikan sesuai syariat. Yang kedua, ilmu dakwah dengan ilmu sains sosial. Sains sosial seperti sosiologi, psikologis, dan komunikasi berfungsi sebagai pisau analisis. Psikologi membantu memahami jiwa pendengar, dan ilmu komunikasi membantu menyusun teknik penyampaian pesan agar tepat sasaran. Yang ketiga, ilmu dakwah dengan ilmu metodologi. Metodologi memberikan kerangka kerja sistematis. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi dakwah. Tujuannya agar dakwah memiliki tahapan yang jelas dan tidak dilakukan secara sembarangan. Nah, tanpa ilmu bantu, dakwah akan menjadi kaku atau tidak menarik, tidak kontekstual, tidak nyambung dengan masalah zaman, dan sulit menyentuh realitas, hanya menjadi teori di atas kertas. Baik, selanjutnya cabang ketiga dari ilmu dakwah yaitu paradigma ilmu dakwah. Dalam paradigma ilmu dakwah, dakwah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang terukur, bukan sekadar aktivitas sukarela. Di dalam dakwah terdapat teori mengenai sistem dan prosesnya, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, teori sistem dakwah. Teori ini memandang dakwah sebagai satu kesatuan komponen yang saling terkait. Jika salah satu unsur hilang atau rusak, maka dakwah tidak akan berjalan maksimal. Unsur-unsur utamanya, yang pertama, subjek atau dai, yaitu pelaku dakwah atau orang yang membawa pesan, yang ia harus memiliki kualifikasi dan integritas. Yang kedua, objek atau mad'u, yaitu penerima dakwah atau manusia yang menjadi sasaran dakwah. Dai harus mengenali siapa yang ia ajak bicara. Yang ketiga, materi atau mad'u, yaitu isi pesan atau ajaran Islam. Apa yang disampaikan, isinya harus bersumber dari ajaran Islam yang benar. Yang keempat, metode atau thoriqoh, yaitu cara menyampaikannya. Bagaimana cara menyampaikannya? Misalnya seperti diskusi, santun, atau melalui keteladanan. Yang kelima, media atau wasilah, yaitu alat atau sarana penyampaian. Alat apa yang digunakan? Misalnya seperti media sosial, tatap muka, tulisan, atau seni. Yang keenam, atsar atau efek hasil,
yaitu dampak yang ditimbulkan setelah dakwah dilakukan. Apakah ada nih perubahan perilaku atau pemahaman pada si penerima, yaitu hasil akhirnya. Selanjutnya yang kedua, teori proses dakwah. Teori ini memandang dakwah sebagai sebuah rangkaian aktivitas yang dinamis dan berkelanjutan atau komunikasi dua arah. Fokusnya bukan pada perangkatnya, melainkan pada bagaimana dakwah itu bergerak. Tahapannya yang pertama, perencanaan, analisis kebutuhan masyarakat, yaitu objek. Sebelum bergerak, harus dilakukan riset, apa masalah yang dihadapi masyarakat saat ini, apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, pelaksanaan, aksi penyampaian pesan atau pemberdayaan. Ini merupakan tahap eksekusi atau aksi nyata di lapangan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan pemberdayaan. Yang ketiga, evaluasi, mengukur sejauh mana pesan diterima. Setelah dakwah dilakukan, harus dinilai apakah pesannya sampai, apakah metode yang dilakukan sudah benar. Yang keempat, umpan balik, feedback, yaitu respon masyarakat untuk dasar perencanaan dakwah berikutnya. Dengarkan respon dari masyarakat. Masukan ini menjadi bahan penting untuk merencanakan dakwah selanjutnya agar lebih baik lagi. Nah, dengan memahami kedua teori ini, seorang penggerak dakwah khususnya mahasiswa KPI tidak akan bekerja secara asal-asalan, melainkan bekerja secara strategis dan ilmiah. Selanjutnya, cabang ilmu dakwah yang keempat yaitu macam model pendekatan media dan metode dakwah. Yang pertama, macam-macam dakwah. Di sini ada 5, yaitu yang pertama dakwah bilisan. Penyampaiannya melalui ucapan seperti ceramah dan lain sebagainya. Yang kedua, dakwah bil kalam. Dakwah melalui tulisan seperti buku, artikel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dakwah bil hal. Dakwah melalui keteladanan, yaitu kegiatan sosial. Yang keempat, dakwah bil hikmah, yaitu dakwah dengan kebijaksanaan. Yang kelima, dakwah bil at-tabir. Dakwah melalui pengelolaan lembaga atau organisasi. Yang kedua, model berdakwah. Pertama, model tradisional, menggunakan metode ceramah langsung atau seperti majelis taklim. Yang kedua, model digital, menggunakan internet dan media sosial. Yang ketiga, model kultural, mengintegrasikan nilai Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan prinsip syariat. Yang ketiga, pendekatan dakwah. Yang pertama, pendekatan psikologis, yaitu berfokus pada aspek kejiwaan mat'u atau penerima dakwah. Yang kedua, pendekatan sosiologis, memandang dakwah sebagai bagian dari interaksi sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, pendekatan humanis, yang mengedepankan nilai kemanusiaan, dialog, dan lain-lain. Yang keempat, media dakwah. Yang pertama, media lisan, yang disampaikan secara klasik atau lisan. Yang kedua, media digital atau online, media yang memanfaatkan internet untuk dakwah. Ketiga, media dakwah bil hal, media yang berbentuk tindakan nyata. Yang kelima, metode dakwah. 1. Menyesuaikan kondisi dan karakter mat'u. Yang kedua, menyesuaikan tujuan dakwah. Yang ketiga, menyesuaikan materi dakwah. Yang keempat, menyesuaikan media yang tersedia. Yang kelima, mengikuti situasi, waktu, dan tempat. Yang keenam, mengikuti prinsip hikmah dan pemilihan. Nah, jadi macam dakwah ini menjelaskan instrumen apa yang harus digunakan oleh seorang dai. Model dakwah menjelaskan bagaimana dakwah dikemas sesuai dengan perkembangan zaman. Pendekatan dakwah menjelaskan bagaimana cara kita melihat dan memperlakukan mat'u. Media dakwah menjelaskan alat atau saluran yang digunakan. Metode dakwah menekankan pada
fleksibilitas, dakwah tidak boleh kaku. Pemilihan metode harus mempertimbangkan situasi dan kondisi. Nah, jadi dakwah itu luas. Dakwah bukan hanya tentang ustadz yang memegang mikrofon di atas panggung, mimbar ke mimbar, tetapi juga tentang penulis buku, pengelola yayasan, konten kreator, hingga aktivis sosial yang membantu sesama. Selanjutnya, cabang ilmu dakwah yang kelima, problematika dakwah masa kini. Tantangan dakwah di era modern saat ini memiliki kompleksitas tersendiri, terutama ketika nilai-nilai global berbenturan dengan realitas lokal di pedesaan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai problematika dakwah masa kini berdasarkan 3 sumber utama. Yang pertama, sumber daya dai atau subjek dakwah. Problemnya terdapat pada kesenjangan kompetensi antara pemahaman agama tekstual dengan realitas digital dan sosial. Banyak dai yang fasih ilmu agama, namun gagap teknologi atau gaptek, yang kurang tahu memahami isu-isu kontemporer. Contoh seperti di desa, seorang dai sepuh di desa menolak penggunaan grup WhatsApp untuk koordinasi jadwal pengajian karena dianggap bid'ah atau merusak silaturahmi tatap muka. Akibatnya, informasi dakwah tidak sampai ke generasi muda desa yang lebih aktif di media sosial. Yang kedua, bid'ah dakwah atau batu. Problemnya ada pada terjadinya disrupsi perhatian dan penggeseran nilai. Masyarakat masa kini termasuk di desa lebih mudah terpapar hiburan instan dari ponsel daripada mendengarkan kajian yang panjang. Selain itu, adanya polarisasi paham keagamaan yang masuk lewat internet. Contoh, di desa, warga desa lebih memilih menonton video pendek yang viral meski isinya kurang akurat daripada menghadiri pengajian di masjid. Muncul juga perdebatan antara warga desa karena perbedaan paham yang didapat dari ustadz YouTube yang merusak kerukunan tradisional desa. Yang ketiga, materi dakwah atau maddah. Problemnya ialah materi seringkali tidak menjawab persoalan hidup masyarakat modern atau kurang aplikatif. Materi dakwah masa kini harus bersaing dengan konten-konten menarik lainnya di ruang publik. Contoh, di desa, dai terus-menerus memberikan materi tentang siksa kubur atau fikih ibadah dasar yang diulang-ulang, sementara warga desa sedang menghadapi masalah besar seperti krisis harga pupuk, kecanduan judi online, slot di kalangan pemuda, atau pinjaman online pinjol. Dakwah menjadi kehilangan relevansinya dengan kehidupan nyata warga. Nah, jadi dakwah tidak boleh hanya menghafal teks, tetapi harus membaca konteks. Jika pendakwah tidak mau belajar teknologi, tidak paham psikologi masyarakat modern, dan tidak mampu menjawab masalah ekonomi atau sosial umat, maka dakwah akan ditinggalkan oleh masyarakat. Selanjutnya, cabang yang keenam dari ilmu dakwah, faktor hidayah dalam dakwah. Baik, sebelum masuk ke intinya, pertama-tama, apa sih hidayah itu? Hidayah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia agar mereka dapat menempuh jalan yang benar dan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya baru kita bahas faktor hidayah. Hidayah akan lebih mudah menetap jika terdapat 3 faktor pendukung. Yang pertama, keterbukaan hati. Seseorang yang rendah hati dan tidak sombong akan lebih mudah menerima kebenaran. Nah, karena apa? Karena hati yang tertutup kesombongan seperti gelas yang tertelungkup, tidak bisa menerima air atau hidayah. Yang kedua, lingkungan yang saleh. Lingkungan berperan sebagai ekosistem pertumbuhan.
berada di sekitar orang-orang baik memudahkan seseorang untuk tetap istiqomah. Lingkungan adalah tanah tempat iman tumbuh. Jika tanahnya beracun, iman sulit berkembang. Yang ketiga, ikhtiar dai yang tepat. Penyampaian pesan yang bijak atau hikmah dan sesuai dengan kondisi pendengar sangat menentukan hidayahnya. Cara penyampaian yang santun adalah kunci utama agar pesan tidak ditolak sebelum didengarkan. Selanjutnya, macam hidayah. Yang pertama, hidayah al-aql, yaitu petunjuk melalui akal sehat. Yang kedua, hidayah ad-din, irsyad, yaitu petunjuk melalui ajaran agama atau dakwah. Yang ketiga, hidayah at-taufik, yaitu hak mutlak Allah memasukkan iman ke hati manusia atau inti hidayah. Terus selanjutnya, hidayah dalam konversi agama. Manusia menemukan kebenaran melalui pintu yang berbeda-beda. Konversi masuk Islam biasanya terjadi karena 3 jalur. Yang pertama, intelektual melalui studi literatur atau ilmu pengetahuan. Yang kedua, melalui emosional, yaitu terpikat oleh akhlak mulia umat muslim. Yang ketiga, spiritual, yaitu pengalaman batinlah atau pencarian jati diri. Terus terakhir, hubungan ikhtiar dan hidayah. Ikhtiar atau tugas dai yaitu menyampaikan pesan dengan metode terbaik, media tepat, dan akhlak yang santun. Dai bertanggung jawab atas proses, sedangkan hidayah hak Allah untuk menentukan hasil akhir. Dai tidak bisa memaksa seorang untuk beriman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56. Jadi dapat diambil dakwah adalah sebuah usaha maksimal atau ikhtiar kita, namun hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Seseorang dai harus fokus memperbaiki kualitas dirinya dengan cara menyampaikannya agar menjadi perantara hidayah yang baik bagi sesama. Selanjutnya, cabang terakhir yaitu cabang ke-7 dari ilmu dakwah adalah efek dakwah dan tahap tambahan perilaku mat'u. Nah, fokus utamanya di sini adalah bagaimana dakwah bekerja secara halus untuk mengubah seseorang dan bagaimana cara kita mengukur kesuksesan sebuah aktivitas dakwah secara ilmiah. Yang pertama ada persuasi dakwah. Persuasi dakwah adalah teknik mengajak manusia ke jalan Allah tanpa paksaan, melainkan melalui komunikasi yang begitu hati dan akal. Tujuannya adalah agar mat'u atau objek dakwah menerima kebenaran secara sukarela. Kuncinya ada 3, yaitu hikmah, kebijaksanaan dalam penyampaian. Yang kedua, mau'izah hasanah, nasihat yang baik dan begitu. Yang ketiga, berjadalah, berdiskusi dengan cara yang paling sopan. Terus selanjutnya, tahap-tahap perubahan perilaku. Perubahan perilaku dalam dakwah terjadi secara bertahap melalui 3 domain psikologi. Yang pertama ada tahap kognitif, yaitu pengetahuan. Mat'u menerima informasi baru. Perubahan terjadi pada tingkat pemahaman dari yang sebelumnya gelap menjadi tahu tentang hukum atau ajaran Islam. Yang kedua, tahap afektif atau sikap. Setelah tahu, muncul kecenderungan emosional. Mat'u mulai merasa butuh, setuju, dan timbul keyakinan atau rasa cinta terhadap ajaran tersebut. Yang ketiga ada tahap behavioral atau tindakan. Puncak perubahan di mana keyakinan batin diwujudkan dalam amal nyata atau perbuatan. Contohnya dari sekadar tahu sholat itu wajib, kognitif, merasa tenang saat sholat, afektif, hingga konsisten mendirikan sholat, behavior. Terus keberhasilan dan evaluasi efek dakwah.
Keberhasilan dakwah tidak selalu diukur dari banyaknya jumlah pengikut, tetapi dari efektivitas perubahan pada MATU. Yang pertama ada indikator pemahaman. Apakah MATU memahami pesan dengan benar sesuai syariat? Yang kedua, indikator sikap. Apakah terjadi perubahan perilaku sosial dan akhlak ke arah yang lebih mulia? Yang ketiga, indikator istiqomah. Apakah perilaku baru tersebut dilakukan secara berkelanjutan atau hanya sementara? Yang keempat, ada indikator dampak. Apakah dakwah tersebut mampu meminimalisir kemungkinan kemungkaran di lingkungan sekitar? Nah, dakwah dianggap berhasil jika isi pesan sampai sesuai dengan maksud pendakwah atau minim distorsi. Terus terjadi perubahan internal antara niat dan keyakinan dan eksternal amal perbuatan. Selanjutnya adanya istiqomah, yaitu perubahan perilaku bersifat menetap dan bukan musiman. Nah, dari seluruh materi dari awal sampai akhir, mulai dari landasan filsafat hingga teknik persuasi ini, kita dapat mengambil pemahaman bahwa dakwah adalah sebuah ilmu yang sistematis. Ia memerlukan landasan yang kuat, ilmu bantu yang tepat, pengelolaan yang rapi, dan evaluasi yang terukur untuk mencapai tujuannya, yaitu hidayah dan istiqomah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf dari pengucapan saya, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.